Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran surat Ali Imran ayat 103. Pertama ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini 19 September 2021 kita bisa berjumpa semuanya dalam mentoring ke-6 dengan topik evaluasi kemajuan tiap menti. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus sekali. Kita sekarang ada 10 orang. Saya mengharapkan ya antum semuanya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang kontribusinya besar untuk diri antum sendiri, untuk agama, untuk bangsa Indonesia, dan untuk ilmu pengetahuan untuk masyarakat begitu ya. Ini adalah harapan kita semua. Jadi kenapa kita mengadakan acara seperti ini ya, padahal saya sibuk sekali. Jadi saya hari ini ada 3 sebenarnya. Ada 3 pertemuan, bentrok semuanya, tapi saya berusaha konsisten karena udah menyampaikan kita mengagendakan ini lama gitu ya. Dan bahkan agenda yang kita lakukan ini paling lama di antara 2 yang lain. Kalau 2 yang lain baru 2 minggu yang lalu, ada yang baru 3 minggu yang lalu, kalau kita kan sudah sebulan yang lalu. Jadi saya menyampaikan kepada yang lain, saya tidak bisa, saya harus hadir di acara kita ini. Nah, yang lain, makanya saya nanti ingin kita tidak lama-lama juga ya. Kita coba maksimalkan hari ini. Tetapi maksimal maksudnya efektif gitu ya. Jadi semua terevaluasi, tapi saya juga masih bisa mengikuti agenda yang lain. Itu puji syukur kita yang pertama. Dan yang kedua adalah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dalam keadaan iman yang tinggi insya Allah, dan dalam keadaan yang bahagia ya, pagi ini mudah-mudahan ya, apapun seandainya untuk punya masalah ya, itu mudah-mudahan sekarang usahakan untuk tetap bahagia, tetap tersenyum, dan kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan ketiga ya, sholawat serta salam ya, mari senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengikutinya dalam setiap bagian kehidupan ya, setiap bagian kehidupan kita mengikutinya untuk hal-hal yang masih bisa kita ikuti. Kenapa demikian? Karena zamannya berbeda. Mungkin zaman dulu Rasulullah tidak pernah pakai Zoom, tidak pernah pakai komputer ya, tapi kita pakai. Tapi ada hal-hal yang masih sama dengan dan itu tetap kita ikuti, yaitu salah satunya adalah mengadakan pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti pengorbanan ya untuk semua ini dengan sebaik-baik pahala. Saya menyampaikan 3 slide saja terkait dengan progres hari ini, dan mudah-mudahan dalam 3 slide ini kita bisa maksimal. Jadi yang pertama adalah ini adalah salah satu prinsip untuk berprestasi sebenarnya yang saya sampaikan dalam setiap seminar, yaitu kita harus bergaul dengan yang lain, kita harus mau mengevaluasi. Kalau sosial di sini adalah bergaul, jadi tidak boleh seseorang yang mau sukses itu dia sendirian, dia harus mengajak yang lain. Karena pertama manusia tidak sempurna ya, jadi seandainya teman-teman punya kelebihan, itu saya yakin pasti ada kekurangannya. Ya, pasti ada kekurangannya. Maka
maka tidak layak kita seorang diri ya, maka kita harus bersama dengan yang lain. Terus kemudian feedback. Nah, feedback ini sebenarnya kalau feedback untuk diri kita sendiri. Dan hari ini adalah kita melaksanakan itu insya Allah. Dan untuk feedback itu kalau sosial itu saya menyampaikan kanji ini. Ini ada yang tahu kanji, cara baca kanji? Sedikit aja, Pak. Coba apa bacanya ini? Itu yang kiri dulu. Itu katakana ya, Pak ya? Iya, ini tapi ini kanji. Katakana ada yang mirip seperti ini, tapi ini kanji. Saya kira itu K ya. Ya, ini kalau katakana dibaca K, tapi kalau kanji dibaca Kurang tahu, Pak. Jadi ini adalah kanji Chikara atau power. Oh, Chikara. Chikara atau power itu kanji. Ini kalau katana, kalau katakana ya ini dibaca K. Tapi ini power ini juga digunakan untuk menuliskan katana ya. Katana itu pedang samurai ya. Pedang samurai itu dituliskan seperti itu, katana. Bukan. Katana itu dalam ninja, salah. Ini power aja, power. Ini power saja. Kalau katana atasnya nggak ada, garis di atas ini nggak ada. Jadi ini ke kanan, straight gitu, terus kemudian ngambilnya dari sini, bukan dari atas ini. Itu katana. Kanjinya katana ya. Nah ini power ya. Power kalau power just combine, maka dia hanya bernilai 2 kan. Berarti 2, misalkan power ini P ya, maka 2P saja. Tapi kalau orang bekerja sama, itu kanjinya berbeda, bukan 2P. Tapi kanjinya orang Jepang menuliskan ini 10 ya, jadi plus ini 10. Habis ini power disusun 3. Ya, ini bisa kita artikan 10 pangkat 3 atau 3 kali 10. Setinggi-tingginya ini 10 pangkat 3 atau 3 kali 10. Jadi orang Jepang itu memaknai ya, orang yang bekerja sama itu nilainya itu bukan 2 kali tapi 10 kali, paling minimal 10 kali. Kalau ini diartikan 10 ya, tapi kalau ini diartikan pangkat ya 1000 kali. Itu bagaimana orang Jepang filosofi mengartikan kerjasama itu dengan kanji. Makanya saya banyak sekali mempelajari filosofi Jepang itu dari hurufnya. Ya, misalkan buku ya, buku kan sumber ilmu pengetahuan, dia itu dituliskan akar, itu adalah akar ilmu pengetahuan. Maka ya kalau saya melihat buku ya itu langsung saya melihat itu adalah akarnya ilmu pengetahuan. Maka langsung pengen membaca. Beda dengan orang yang membuat buku itu sebagai beban. Tapi kalau kita memahami filosofinya, itu akan dibaca muncul dari dalam. Nah ini terkait sosial. Nah hari ini kita membicarakan evaluasi, berarti kita fokus ke yang feedback. Nah kalau yang feedback, ini pernah saya sampaikan sebelumnya, cuma kan mungkin tidak sedalam hari ini, karena hari ini kita fokus di feedbacknya, yaitu turbo. Teman-teman ada yang dari teknik mesin? Nggak ada? Atau dari jurusan apa saja ya? Kalau yang dipahami turbo apa nih? Turbo mesin, ini turbo engine. Turbo engine. Kalau ini piston ya. Ini piston, ini bahan bakar. Atau yang dipahami general aja deh, turbo itu apa sih? Karena itu adalah, nah nanti kalau antum paham itu, memahami feedback, memahami evaluasi. Karena evaluasi itu salah satu yang kita inginkan adalah efek turbo. Atau kalau dari yang dipahami masyarakat, turbo power apa gitu. Oh, mesin, Pak. Kalau ini mesin, ini turbo mesin. Tapi sebenarnya sama, mau di bidang apa saja sama. Kalau yang paham filosofinya ya, jadi kalian harus pertama itu paham filosofi, yang kedua paham teknik.
Sekarang jelas? Lebih jelas, Pak. Lebih jelas, alhamdulillah. Ya. Ada yang tahu? Turbo? Penambahan sumber daya, Pak. Sumber tenaga gitu. Penambahan sumber tenaga. Hampir benar, tapi masih belum. Ada lagi yang mau mencoba? Ini untuk memahami feedback, evaluasi ya. Tentang itu, Pak ya, akselerasi, Pak ya. Turbo, saya tahunya turbo untuk mengakselerasi suatu. Ya, ini 99%. Sedikit lagi. Hampir benar. Akselerasi itu efek ya. Efeknya itu kita dapat akselerasi. Turbo. Berarti Kalau saya dalam telekomunikasi turbo coding ya. Ini kan yang merevolusi dunia telekomunikasi tahun 93. Karena orang-orang itu menganggap bahwa telekomunikasi, terutama coding theory, sudah mati. Coding theory sudah mati, orang-orang kan jadinya nggak semangat riset kan. Tapi turbo ini mengagetkan mengagetkan banyak orang, karena dengan hanya very simple ya, tapi impact-nya itu besar gitu. Very simple itu kan memori 3. Memori 3 kan 2 × 3 8 kan ya. Itu mengalahkan memori 12 karena orang-orang menganggap bahwa untuk bisa mencapai Shannon limit itu harus 12 memorinya. Tapi turbo hanya dengan 3 it is enough. Nah, tapi ada kuncinya. Turbo itu dia harus melakukan turbo gitu. Nah, itu yang saya pengen teman-teman semua paham. Ada yang tahu maksudnya? Dikit lagi, tadi akselerasi itu hasil ya, hasil dari turbo. 2 pangkat. turbo mungkin ngambil input dari mesinnya juga ya, Pak ya? Kayak Oh, feedback. mendekati. Inputnya dari output yang dihasilkan sebelumnya mungkin, Pak. Nah, iya. Begitu. Jadi benar yang terakhir siapa tadi yang menjawab? Taufik, Pak. Taufik, ya. Benar ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Taufik itu benar. Jadi prinsip dari turbo ya, itu adalah memanfaatkan feedback ya, feedback yang dari bahan bakar sebelumnya gitu. Atau dari paling gampang adalah memanfaatkan feedback dari blok yang lain. Kan ini mesin masuk sini kan ya, diproses oleh sini, diputar kan. Bentar. Dari satu masuk sini, digunakan untuk menggerakkan piston kan. Kalau mobil biasanya 4 pistonnya. Ya tergantung mobil yang powerful atau yang enggak ya. Kalau sederhana ya 2. Kalau yang biasanya sih 4, sehingga dia bisa memutar mesin dengan kuat kan. Kalau 4. Nah ini kalau habis digunakan untuk membakar, menggerakkan piston ke bawah kan, ini muter ke kanan, terus ke atas lagi, maka dibuang. Nah pembuangan ini kalau nggak pakai turbo langsung keluar. Ya. Kalau nggak pakai turbo langsung keluar. Tapi kalau pakai turbo ini masuk lagi ke sini untuk menggerakkan lagi. Ya. Sampai ini dianggap memang udah habis. Maka biasanya ini disebut mesin 2 tak sama 4 tak kan. Kalau 2 tak sekali seret, habis itu keluar. Kalau 4 tak masuk lagi, keluar. Jadi udara yang keluar itu nggak mencium bau bensin dari knalpotnya. Nah, turbo itu seperti itu ya. Jadi dari D1, dari sinyal yang diterima, itu dikasihkan ke D2, dari D2 dibalikkan lagi ke D1. Nah, D1 itu menentukan, kalau D2 berpendapat seperti itu, dia improve. D1 itu melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan ke bit yang lain kan, soalnya di sini kan mungkin ada error, ya, ada error, ya. Kemudian D1 dari kemampuannya dia, ya, dia itu membuat keputusan. Nah, keputusannya disampaikan kepada D2.
Nah, D2 itu berdasarkan ini, dia membuat keputusan juga tanpa suudzon ya. Jadi D2 ini tidak suudzon kepada D1, jadi husnudzon. Oh, kalau kamu berpendapat begini-begini, saya koreksi. Jadi D2 melakukan koreksi, kemudian diberikan ke D1. Nah, ini namanya feedback. Ini tuh feedback. Melakukan koreksi. Nah, D1 berdasarkan feedback ini, dia melakukan koreksi kembali, diberikan ke D2. Nah, karena dikoreksi kembali oleh D1 berdasarkan masukan dari D2, D2 membuat koreksi kembali ke D1. Nah, proses ini disebut iteratif decoding. Nah, iteratif decoding ini bisa mencapai Shannon limit hanya 0,7 desibel. Yang ini menggemparkan orang di seluruh dunia. Karena memori dari D1 itu hanya 2/3 ya. 2/3 ada yang tahu berapa? 8 ya. 2/3 itu 8, 2. Nah, ini kan 2/3. Ini juga 2/3. Nah, seandainya satu memori itu 1 hari, maka memori itu mengingat ya. Satu memori 1 hari, maka ini hanya mengingat 8 hari kan ya. Jadi blok 1 ya, itu hanya mengingat 8 hari yang lalu. 8 hari yang lalu atau 8 bit sebelumnya begitu. Nah, ini itu bisa mengalahkan memori 12. Ada yang tahu memori 12? Memori 12. Itu berapa memori 12? 2/12 2/12 nih, Pak. 4096 kan? Nah, ini setara dengan berapa tahun? (4096) dibagi 365 coba. Oh, lumayan sih. Kan 1 tahun 365 asumsinya kan? 1,2 tahun. 11,2 tahun kan? Iya, 11,2. Nah, ini kan antum bisa lihat nih. Bentar saya jadiin satu. Approx 11,2. RM tahun. Ya. Jadi kalau konvensional itu dia nggak pakai feedback, maka teman-teman memerlukan 11,2 tahun. Jadi memerlukan suatu sistem yang bisa menghafal kejadian selama 11,2 tahun. Tapi itu dikalahkan oleh satu blok yang hanya menghafal 8 hari. Kuncinya itu adalah mau melakukan feedback. Ya, mau melakukan feedback dan trust. Trust itu probability Y given X sama dengan 0, bagi probability Y given X sama dengan 1, nilainya positif atau negatif. Ini teman-teman nggak harus paham detail sih, tapi intinya adalah ini itu trust gitu ya. Karena kan kalau dia percaya bitnya 0 atau 1, ini membuat action dari situ. Tanpa melakukan suudzon kepada D1 atau D1 suudzon kepada D2. Nah, dengan demikian itu langsung pair-nya itu langsung mendekati 0. Langsung keluar dari sini itu hampir nggak ada errornya. Ya. Saya dulu waktu mempelajari ini tidak percaya. Tidak percaya sampai saya turunkan rumusnya, kemudian saya lakukan simulasi, saya cek step by step ya, saya cek bit by bit ya. Itu bitnya yang tadinya positif itu bisa berubah jadi negatif. Jadi kalau dia udah benar tapi dia masih 0, ya. Setelah dilakukan iterasi dia itu nanti langsung menjadi 2, dilakukan iterasi langsung menjadi 10, dilakukan iterasi menjadi 100, Jadi yang benar itu makin benar, yang salah itu dikoreksi. Jadi ada yang salah, misalkan yang salah dan dia besar ya, tadinya misalkan minus 10. Kalau dalam proses iterasi itu nanti dia berubah menjadi plus. Minus itu dalam proses iterasi nanti menjadi plus. Makanya yang error itu bisa dikoreksi.
dan ini luar biasa sekali, dan mereka pakai interleaver. Jadi kata kuncinya itu yang membedakan di sini itu interleaver ya. Interleaver itu mengacak bit. Tapi filosofinya itu adalah membuat bitnya itu independen. Independen itu tidak berkorelasi. Kalau di dalam bahasa manusia kita ya, mungkin itu adalah tidak ada suudzon tadi. Jadi murni melakukan koreksi itu adalah karena untuk kebaikan semuanya, atau kebaikan temannya, kebaikan kita semua. Itu yang dilakukan oleh interleaver. Kalau di dalam teman-teman belajar probability and statistik ya, itu nanti irisan, bilangan irisan, ya, atau conditional probability itu berubah menjadi perkalian. Itu adalah tanda dia itu independen. Ada yang hafal rumus probability atau lupa? Lupa Pak, tapi udah pernah belajar Pak. Jadi filosofi seperti itu ya teman-teman, itu harus, kalau teman-teman pahami itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tulis dulu ya. Ini apa yang saya tulis kelihatan nggak ya? Nggak ya? Terlihat Pak. Saya nulis PX given Y ya? Iya. Iya. Ya. Nah ini kalau dia independen, kalau pertama saya nulis yang nggak independen ya. Yang kalau nggak independen kan begini nulisnya. Ini kalau yang masih ingat. Ini kan yang atas itu join, yang bawah adalah probability Y. Ini. Nah, kalau ini independen maka yang atas itu menjadi perkalian. Ya. Ini buat yang jurusan yang lain dinikmati aja dulu. PX ini menjadi perkalian kan. PY terus PY. Kan ini bisa kecoret kan. Jadi menjadi PX. Ya kan? Ya. Menjadi seperti ini kan. Saya tulis di mana ya? Saya tuliskan di sini aja. Ya. Jadi PX given Y sama dengan join probability PX and Y ya, dibagi dengan PY sama dengan PX. Jadi kalau dia independen, ada interleaver tadi ya, itu menjadi dot, menjadi perkalian. Nah, karena perkalian ini dicoret kan, jadi PX. Jadi PX given Y itu sama dengan PX dia sendiri gitu, karena independen terhadap Y. Ya kan? Jadi sama dengan dirinya sendiri. Itu maksudnya adalah ketika yang lain memberikan feedback, itu memang independen murni karena untuk Allah Subhanahu wa taala, murni, tidak ada tendensi lain begitu. Maka feedback yang seperti itu tuh bermanfaat. Nah, saya mengharapkan hari ini juga begitu ya, ada feedback dari teman-teman yang lain, dari saya misalkan ya, itu mohon dianggap seperti turbo. Mohon dianggap seperti turbo, jadi nggak ada tendensi lain selain adalah untuk kebaikan. Nah itu, dan ini juga begitu ya, kalau dalam turbo engine kenapa dengan mesin atau bensin yang sama, dia tuh dapat akselerasi itu karena dia di feedback. Ini feedback. Jadi kan dia dapat tambahan dari kanan, sama memang ada yang masuk, ada lagi yang masuk kan. Nah itu makanya dia feedback. Nah ini kira-kira seperti itu. Ini ide dari turbo coding itu adalah mengambil filosofi turbo engine. Ya, ini yang 8 hari mengalahkan 11,2 tahun. Itu kalau dalam bahasa saya, orang yang biasa saja, tidak pinter-pinter amat, tapi dia berkolaborasi, dia berjamaah begitu ya. Yang di dalamnya kan ada feedback begitu ya. Maka dia mengalahkan orang sendirian yang cerdas. Ini kan kita asumsikan orang sendirian tapi orang cerdas tapi dia sendirian. Nah, saya bayangkan kalau orang cerdas begini terus berkolaborasi, wah, pasti mengalahkan yang 2/3 lah. Kalau ada 2/12 berkolaborasi, wah, langsung hancur ini kan. 2/3 langsung kalah gitu. Makanya
begitu besarnya ya teman-teman, termasuk mentoring seperti ini adalah bagian dari kita berkolaborasi, kemudian kita mau menerima masukan dari yang lain. Nah, itu poin pertama. Suara saya kecil sekarang? Atau tadi ini ya? Ini normal, Pak. Tadi itu yang awal. Tadi pas awal aja, Pak. Oh, tadi Sekarang soalnya udah jelas. ya saya mic saya ini ke atas tadi, saya lupa. Oke, terus saya lanjut ya teman-teman. Jadi yang tadi yang poin pertama kita udah paham bahwa kita harus mendapat feedback, dan feedback kita itu murni gitu untuk kebaikan. Jadi kita tidak ada tendensi lain, kita tuh ada interliver tadi. Terus yang kedua ini saya ambilkan dari kuantum ya. Untuk yang belum belajar kuantum nggak masalah ya. Ini ambil filosofinya saja. Nah, kalau di dalam klasik ya, dalam klasik itu kita fokus kepada satu, ya, fokus kepada satu. Jadi kita harus mengerti kapan harus memakai satu, kapan harus memakai banyak gitu ya. Nah, kalau di klasik itu fokus kepada satu. Kenapa? Karena klasik itu tidak bisa menyimpan banyak nilai, tapi kalau kuantum bisa. Ya, jadi kalau sebelumnya ya koin ya, koin itu kan ada gambar sama angka. Nah, kalau klasik itu hanya bisa menyebutkan gambar atau angka karena koinnya diam. Tapi kalau kuantum itu bisa menyebutkan semuanya. Angka bisa, gambar bisa dalam waktu bersamaan. Ya. Karena dia superposisi kalau kuantum. Nah, karena superposisi akhirnya banyak probability ya itu bisa dihitung sama kuantum. Nah, nanti tinggal mencari yang tertinggi. Maka itu adalah hasil yang paling optimal. Nah, nanti kalau teman-teman punya, saya punya rencana A, B, C, D, ini semuanya kok rasanya bagus gitu. Nah, itu teman-teman harus evaluasi mana yang tertinggi dari situ gitu. Seperti yang dilakukan dalam kuantum. Ya, ini kita kalau pakai kuantum nanti ujungnya pakai measurement. Ya, dan di awal itu pakai Hadamard gate semua. Hadamard, kemudian kita pakai misalkan dalam Grover search algorithm ya, pakai Oracle, kemudian nanti diproses, ya dihitung, ujungnya diukur. Nah, hasil pengukuran itu adalah bar. Gampangannya bar seperti ini, sebenarnya probability hasilnya. Nah, itu diambil yang tertinggi. Sebenarnya dalam telekomunikasi itu sama ya, diambil bit yang tertinggi ya. Bit yang tertinggi, yang saya bilang 100 tadi ya, itu adalah nilai perbandingan logaritma. Perbandingan probability dalam logaritma. Kalau jumlahnya ribuan kan log 10 dari 1000 itu kan 3 kan. Jadi nanti kalau miliaran, triliunan kan makin besar ya. Nah, kalau kuantum juga gitu. Nah, kuantum ini kita ambil lagi. Jadi kalau dari teman-teman nih, Pak, saya mau pengen ini kan berarti teman-teman banyak ini nih. Nah, ini harus dievaluasi mana yang paling memungkinkan gitu. Yang nggak memungkinkan ya akan kecil-kecil nilainya mendekati 0. Tapi yang memungkinkan itu yang harus diambil. Atau kalau misalkan, Pak ini memungkinkan tapi misalkan prospeknya tidak bagus. Nah, itu kalau sudah dihitung misalkan nanti akan mengecil yang begitu. Yang prospeknya bagus meninggi. Nah, ini poin kedua. Terus poin ketiga, ya poin ketiga kita harus teman-teman ya punya roadmap, ya punya roadmap. Kalau ini roadmap ini adalah contoh roadmap dalam telekomunikasi dan elektronika ya. Jadi ini sumbu X adalah tahun dan sumbu Y adalah performance. Jadi kalau menurut hukum Moore ya itu processing itu naik ya 2 kali ya dalam setiap 18 bulan. Ya. Ini kan 2 kali dalam 18 bulan. Ini makanya gradiennya begini. Gradiennya begini. Ini hukum Moore. Ya, tetapi karena ya keterbatasan elektronika juga ya, itu mulai ya sejak 2021 ini ya, berarti tahun ini ya, ini akan mungkin mendatar gitu. Jadi tidak mengikuti lagi hukum Moore. Nah, teman-teman juga begitu. Jadi teman-teman bikin roadmap, roadmapnya kan sebenarnya sudah ditulis kan di dalam esai ya, dalam esai itu, terus teman-teman evaluasi apakah on the track
atau mulai belok seperti ini gitu. Ya, terus kemudian ditentukan mana yang kira-kira akan dilakukan dengan melihat probability yang paling tinggi seperti ini. Mungkin itu 3 poin dalam pertemuan hari ini. Ya, kita langsung saja kepada evaluasi tiap orang. Tapi sebelumnya silakan jika ada yang mau bertanya atau memberi masukan terhadap 3 poin dari saya ini. Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada berarti langsung saya menyampaikan evaluasi dan membuka catatan kita ya. Catatan di Notion ya. Bentar, saya lagi membuka ini. Oke. Oke ya. Dan sebenarnya evaluation ya itu selalu kita lakukan di tiap pertemuan ya. Kan memang di akhir itu selalu kita akhiri dengan evaluation ya. Cuma kan kita nggak bisa full. Ya, nggak bisa full. Jadi kemarin kita tandai yang pakai kacamata hitam ini prioritas sekarang begitu ya. Nah, karena seperti itu kesepakatan kita ya. Nanti kalau misalnya kita nggak bisa selesai semuanya ya, yang belum nanti akan kita lakukan evaluasi kembali. Cuman insya Allah ini kita lakukan terus ya, walaupun nanti kita beda materi, kita selalu lakukan. Tapi karena materinya hari ini terkait dengan tadi ya, tentang evaluasi, maka kita ikutin aja gitu, agar kita bahagia semua kan. Oke. Ini dapat message, hi Khairul, effective September 1, Notion has updated its term and condition to better serve. Ya enggak apa-apa, udah bisa ini ya. Oke, saya sebelum masuk ya ini saya coba cek satu-satu ya. Mbak Belia Hasim ada ya? Ada Pak. Ada, kemudian Muhammad Rian. Ada? Ada Pak, saya Ya. meeting. Oke, makasih. Uda Amal. Hadir Pak. Hadir. Taufik Anwar. Hadir, Pak. Hadir. Abdurrahman Hamid. Hadir, Pak. Hadir. Ain Fadilah. Ain. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Kemudian Mila. Mila ada 2 di Hadir sini. Pak. Hadir Pak. Ya, makasih. Kemudian Nada Selvia. Hadir Pak. Makasih. Novita Sari. Hadir Pak. Makasih. Terus kemudian Yulfiana Harini. Hadir Pak. Baik, makasih. Alhamdulillah ini ada 13, tapi ada yang double ya. Yang doublenya ada 2 ya. 1 ya yang doublenya. Berarti ada 12 orang ya. 12 orang termasuk saya dan panitia. Baik, kita mulai dari sesuai dengan yang ada di display saya ini, ada dari Mbak Yulfiana hari ini mungkin. Silahkan menyampaikan update mungkin terus sama evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk dari pertemuan terakhir sampai sehari ini sih, saya rasa progres saya belum ada yang cukup dibilang progres sih, Pak. Terutama kalau kuliah saya alhamdulillah sekarang cuma tinggal tugas akhir saja sama ngambil mata kuliah bahasa Inggris juga, Pak. Jadi ternyata bahasa Inggris saya tuh sangat-sangat jelek sekali, Pak. Dan kemarin sempat ngambil tes TOEFL juga
prediction gitu, nilainya 400-an, dan itu ternyata masih jauh lah kalau misalnya buat ngedaftar ke beasiswa gitu. Terus buat tugas akhir juga karena ini menuju akhir tahun, jadi kayak lumayan banyak kegiatan. Insya Allah setelah ini mau dikejar lagi Pak. Jadi saya pengennya buat tugas akhir saya itu benar-benar mendapatkan hasilnya tuh sesuai sama dapat hasil yang terbaik lah intinya kalau buat tugas akhir itu. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan sih Pak. Jadi kayak kemarin karena berkaca pernah diploma 3 juga kan, pernah ngerjain tugas akhir, dan saya rasa saat saya benar-benar melakukannya itu bersungguh-sungguh, saya juga dapetin hasilnya sungguh-sungguh. Jadi dan yang ini rasanya saya belum benar-benar bersungguh-sungguh, jadi harus benar-benar meluruskan niat kembali sih Pak, buat ngerjain tugas akhir itu. Jadi ya gitulah Pak intinya Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Terus sekarang semester berapa Mbak Yulfi? Masuk ke semester 9 Pak. Ini udah semester 9. Udah masuk ke limit sih Pak. Jadi ini adalah semester terakhir buat tugas akhir, dan karena saya masih bisa dapat kesempatan buat belajar bahasa Inggris, saya juga ngambil belajar bahasa Inggris. Kalau hubungan dengan komunikasi dengan pembimbing lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Cuman problemnya ada di saya sih Pak. Jadi kalau saya terbiasa dari dulu itu kalau misalnya bimbingan, saya harus benar-benar mendapatkan hasil yang progresnya itu harus sesuai gitu. Jadi kalau misalnya saya progresnya masih sedikit, saya itu kayak masih, aduh nggak bisa nih bimbingan hasilnya cuma segini. Saya harus lebih ditekan lagi gitu, supaya saya kayak takut aja gitu, dosen pembimbing saya kayak kecewa gitu, kok kamu ngerjainnya cuma segini gitu. Jadi kayak saya suka nunda-nunda buat bimbingan karena ini hasilnya belum maksimal gitu sih Pak. Ya. Paham. Tapi sebenarnya gini ya, kalau sebagai dosen ya, kan saya juga dosen juga. Oh ya, alhamdulillah saya dosen terbaik Telkom University kemarin. Ya, jadi amin, terima kasih. Jadi dosen itu senang dengan mahasiswa yang memberikan report apapun hasilnya. Jadi untuk memberikan report, kalau saya menyampaikan ke mahasiswa begini, kalau hasilnya baik, nggak lapor nggak masalah. Tapi kalau hasilnya tidak baik harus lapor. Nah kebanyakan mahasiswa kan kebalik kan. Kalau baik lapor, kalau nggak baik nggak lapor. Jadi kalau saya sampaikan, kenapa kalau baik nggak lapor nggak masalah? Karena kan nggak masalah kan. Kalau baik kan nggak masalah gitu. Jadi nanti semuanya on time insya Allah kalau baik. Tapi kalau nggak baik itu harus lapor. Kenapa? Agar ada exit plan. Ya. Jadi gampangannya ya misalkan kita di sini ya. Kalau di kanan di depan itu ada batu, kita harus ngasih tahu ke sensei ya, ke dosennya apakah kita belok kanan atau belok kiri atau berhenti gitu. Ini kalau case ada masalah ya. Nah kalau case tidak ada masalah, lurus aja, ini nggak lapor nggak masalah. Karena kan nothing happens. Nah, seperti itu. Jadi ini yang nggak lapor nggak masalah, tapi kalau ini harus lapor. Nanti sensei atau dosen akan memberitahu, oh kalau gitu belok kanan. Ya, untuk terus maju kan berarti harus belok kanan, atau oh jangan belok kiri, atau oh jangan berhenti dulu. Nanti yang memutuskan dosen. Jadi bukan kesalahan kita. Ya. Tapi kalau everything is fine nggak masalah, ini nggak lapor yang kanan. Cuman kalau saya sampaikan ke mahasiswa saya adalah apapun hasilnya harusnya lapor. Gitu. Mau baik atau mau jelek. Tapi kalau yang ada hasil yang jelek atau tidak ada progres itu wajib. Kalau yang ini sunnah, yang lurus-lurus ini sunnah. Ini lapor, ini sunnah. Kalau yang ini wajib. Nah biasanya begitu ini Mbak Yulfi ya. Jadi saran saya komunikasinya dengan pembimbing itu bagus, sehingga kalau ada problem itu langsung take action.
Ya. Karena kalau lapornya lama nanti akan bilang, misalkan seperti saya ya, kemarin kan membimbing mahasiswa S1 untuk akumulator. Itu pertama, itu case pertama di dunia, jadi belum ada orang membuat rumus akumulator pakai doping rate P gitu ya. Itu kita pertama kali di dunia. Dan saya itu tidak tahu kalau untuk doping rate di atas 2 itu persamaannya itu tidak lagi linear ya, persamaannya itu dimensi 4, dimensi 5. Nah, tapi bagusnya mahasiswa saya adalah langsung lapor, Pak, ini udah nggak bisa diselesaikan kalau P-nya mulai 3 ke atas. Nah, kemudian saya minta coba dipresentasikan. Ya, terus kemudian dia presentasi, terus kemudian, oh iya benar, ya. Saya bilang, oh kamu benar. Kalau begitu, saya bilang, berarti kan itu kan ada problem batu ini kan. Kalau begitu, kita akan tulis mulai P3 ke atas, itu kita nggak bisa pakai exact derivation, mathematical derivation, kita harus pakai numerical solution, pakai simulasi. Jadi pakai algoritma simulasi untuk P3 ke atas. Akhirnya kan solve kan, kita bisa menyelesaikan semua jenis P, tapi untuk P3 ke atas itu kita mengusulkan pakai simulasi dan kita sudah memformulasikan. Nah, maksud saya begitu, Mbak Zulfi ya. Jadi kenapa kalau ada problem harus lapor itu adalah seperti itu. Makanya saya sampaikan dosen itu senang kalau ada mahasiswa memiliki masalah langsung lapor. Sama sekali kita tidak pernah menjudge mahasiswa ini bodoh atau mahasiswa ini tidak rajin atau mahasiswa ini malas saja gitu. Tidak. Jadi default kita adalah semua orang itu benar ya, kecuali terbukti bersalah. Kan begitu. Islam juga mengajarkan begitu kan. Islam kan bahkan kita harus berhusnuzon 70 alasan. 70. Oh mungkin dia lagi begini, itu harus pakai 70, baru ke 71 itu baru kita mungkin dia memang benar-benar malas misalnya. Itu kalau Islam lebih berat lagi, 70 alasan untuk kita berhusnuzon. Ya, Pak. Ya, begitu kira-kira Mbak Sufi. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Ini saya minta mengedit belum ya? Yang di bawah-bawah ya. Yang di bawah ini kan saya dulu minta. Belum, Pak. Ini kan tolong diedit. Ini tanggal 13 Juni ya. Saya minta diedit. Nanti diedit aja Mbak ya, outcome apa nih. Kalau daftar S2 sudah? Sepertinya tidak bisa dalam sepertinya 3 tahun ke depan baru Oh bisa iya ya, S2, oh ya, Pak. ini 2024, 2025 ya. Ya. Berarti ini Iya, Pak. syaratnya harus TA-nya bagus ya. Untuk bisa. Ya, Pak. Ini saya akan berjuang yang terbaik. Iya, amin, amin, amin. Sama belajar bahasa Oh iya, Inggris iya. juga sih, Pak. Bentar, saya ada yang mau call ini. Bentar.
Sepertinya belum nyalakan mic-nya, Pak. Oke, Afan ya, barusan saya dapat call urgent dari Undip. Sekprodi menelpon saya meminta ini ikut workshop kuantum. Oke, teman-teman semua, saya lanjut. Dari Mbak Zulfi, ada lagi yang mau disampaikan? Ini mendaftar haki bisa, sudah. Halo? Halo? Mbak Zulfi? Pak, sepertinya laptop Yulfi sedang nge-lag. Udah, oh, Ya. ya udah baik kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke Notion yang lain. Mbak Zulfi ini saya kira udah bisa saya ganti gambarnya menjadi biasa. Oke. Berikutnya kita undang Ogia, ini sudah nggak aktif ya. Kita ganti. Tika, ada Tika? Tika? Nggak ada. Mas Taufik dulu deh. Silakan Mas Taufik. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Pak, mungkin ada yang disampaikan perihal materi minggu lalu mungkin ya Pak, karena tidak kebagian untuk ini. Perihal mentor, yang kemarin Pak, follow the mentor. Iya. Sepertinya mungkin secara tidak saya sadari, saya sudah melakukan apa yang dinamakan dengan apa yang kemarin dibahas tentang follow the mentor, yaitu mengikuti satu mentor yang bisa dijadikan untuk mentor. Iya. Yang baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritakan mentornya siapa? Ini mentor untuk bisnis ya? Mentor bisnis sekaligus pekerjaan di sekolah, Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Ya mungkin lebih condong ke bisnis Pak, karena mentor ini tuh dulu tuh sempat pegang beberapa perusahaan di Bandung. Cukup bagus lah untuk track record perbisnisnya Pak, karena dapat rekor muri kalau saya nggak salah, rekor muri tentang jadi rekor muri the most trusted contractor of the year tahun 2015-2016, Pak Teguh Firmansyah mungkin. Sekarang alhamdulillah Pak Teguh ya? Ya Pak Teguh. Teguh Firmansyah. Firmansyah. Ya sekarang jadi rekan kerja saya. Tentunya. Jadi apa Mas? Barusan terputus. Jadi rekan kerja bisnis. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Insya Allah saya ikutin hal-hal positifnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, luar biasa. Saya coba cek, berarti ini saya masukkan ke existing condition. Ini seharusnya nanti Mas Taufik masukkan ke sini ya, existing condition di sini ya, agar Siap. saya bisa ngikutin. Siap. Kalau ini kan memang komen saya sendiri kalau yang atas. Iya, siap. Iya. Oke. Terus kemudian existing condition itu, terus kemudian goal-nya membuat sistem pembelajaran. Ini memang itu, memang targetnya nanti bekerja sama. Sekarang kan di perusahaan kan ya? Sekarang masih sebagai tenaga pendidik, Pak. Oh, masih tenaga pendidik. Jadi sekaligus tenaga pendidik, sekaligus ikut di membangun satu perusahaan gitu, Pak. Oh iya. Yang ngelolanya juga para guru-guru di sekolah tersebut, Pak. Oh iya, nggak masalah. Kemarin di dalam workshop kuantum yang saya lakukan juga begitu ya. Jadi ada pebisnis kuantum ya, itu juga menyampaikan bahwa misconception adalah, atau kesalahan itu adalah menganggap bahwa untuk berbisnis itu harus keluar dari kampus gitu. Itu keliru ya. Jadi untuk berbisnis tidak harus keluar dari kampus atau tidak harus keluar dari sekolah. Terus pebisnis yang baik adalah yang punya ide sebenarnya. Jadi bukan saya punya ide nanti yang mengerjakan orang, itu keliru. Jadi memang yang punya ide, yang dia sendiri mengerjakan itu nanti powerful. Itu yang beberapa poin yang saya dapatkan sih dalam bisnis kuantum kemarin. Karena kan dia bisnis kuantum kan ini bisnis high tech kan ya. High tech kan marketnya kan bukan market biasa, rakyat biasa, marketnya kan perusahaan-perusahaan terkenal. Nah, seperti itu. Oke, terus outcome ini. Milestone ini diisi nanti Mas ya? Oh iya, Pak. Milestone, tapi ini sudah ya beberapa ya? Ya, sudah. Belum diupdate mungkin, Pak. Yang ini aja nanti mungkin yang nggak perlu di-delete aja. Terus kalau yang perlu diupdate nanti diupdate. Siap, Pak. Begitu kira-kira ya. Iya. Sama mungkin saya ada satu pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Sama kayak Mbak siapa tadi yang itu, ada satu batu ganjalan ketika saya lagi dengan kondisi existing seperti ini, ada dorongan-dorongan dari orang tua yang bilang untuk pindah haluan ke dunia profesional bidang saya gitu. Jadi keluar dari guruan gitu. Keluar dari sekolah ini ya? Iya betul, Pak. Karena beliau melihat dari segi finansial mungkin. Gitu. Ada satu oh iya gitu. Satu masukan dari orang tua. Oh iya, Mas, gajinya kecil gitu ya? Iya. Iya. Nah ini masuk ke dalam bab kita kemarin kan ya, mau masuk ke bagian itu ya, mau sekolah, menikah, atau bekerja begitu ya. Walaupun kemarin sudah milih bekerja, ini berarti sub dari bekerja. Nah, saran saya gini aja. Jadi pertama adalah passion ya. Passionnya di mana? Jadi jangan memilih karena euforia. Euforia misalkan, sekarang lagi anginnya begini, ikut ini. Tapi karena pertama adalah passion. Passion itu adalah ahli dan disukai ya sebenarnya. Dulu kan di awal-awal saya menyampaikan ikigai dulu ya. Iya, Pak. Nah, jadi passion itu bukan hanya disukai saja, tapi memang ahli di situ. Nah itu, terus yang kedua, setelah itu dimiliki, berani melakukan hal yang sulit. Hal yang sulit itu misalnya apa ya? Misalnya kalau saya sebagai dosen kan ya, sebagai dosen, misalnya nih ya, kan maunya hanya ngajar, ngoreksi soal,
kemudian mengerjakan proyek begitu saja kan ya. Nah itu sebenarnya ada hal yang sulit juga. Misalkan saya ada presentasi ke industri, kemudian presentasi ke internasional, atau saya harus menjual ke pemerintah misalnya. Itu kan sebenarnya bagian yang sulit juga. Nah, seandainya kalau jalannya hanya lewat situ, misalkan dari produk riset saya, tapi saya tidak mau, itu berarti saya udah nggak qualified untuk menjadi dosen yang baik atau untuk sukses di bidang itu. Nah, Mas Taufik juga gitu. Jadi setelah passion itu silakan dipikirkan ada hal yang sulit apa. Ya, hal yang sulit itu misalkan kayak tadi ya sebenarnya passion saya adalah mengajar dan di SMK ini ya, di SMK. Terus kemudian saya menemukan ini prospeknya bagus ke depan, tapi ganjalannya adalah gaji misalkan ya, gajinya kecil. Itu adalah seperti yang bagian yang saya sulit tadi kan, misalkan saya nggak mau presentasi ke industri misalnya, atau nggak mau menjual ke industri atau ke pemerintah misalnya. Karena kan untuk menjual itu susah, ya kita harus presentasi, kita harus produk kita harus ditingkatkan begitu ya. Nah kalau saya nggak mau itu, saya nggak akan sukses. Nah Mas Taufik juga gitu. Seandainya melihat di SMK ini bagus ke depannya, passion-nya ada di situ, ya hanya problemnya adalah gaji. Maka gaji itu mirip yang tadi. Jadi sama Mas Taufik silahkan dipikirkan apakah ini bisa digantikan dengan yang lain. Dilawan maksudnya ya. Dilawan itu maksudnya diatasi ya. Diatasi digantikan dengan yang lain. Oh, kalau misalkan masalah uang yang kurang, saya bisa sambil apa misalnya. Jadi nggak harus keluar. Atau misalnya seandainya pindah pun di sana juga prospeknya sama. Nah, kalau seandainya prospeknya sama, Mas Taufik juga ada passion, nggak masalah pindah ke yang baru sih ya. Nah, prospeknya sama. Jadi memikirkannya itu dengan benar-benar yang dicari itu apa. Ya, ini kan pernah saya sampaikan sebelumnya, yang dicari itu apa. Karena nanti orang itu akan mengalami kecewa itu ketika tidak sesuai harapan. Bisa jadi orang-orang sama ya, misalkan sekarang ya pekan ini, tadi kan yang telepon saya Sekpro di Undip tadi ya, mau ikutan workshop kuantum, mau ikutan workshop saya. Misalnya ya, ada 2 orang A sama B ikutan workshop. Yang A itu orientasinya adalah dia belajar. Maka ketika orientasinya dia belajar, ketika saya dan mahasiswa saya ya, ini udah memberikan yang terbaik, dia akan puas. Dia nggak akan protes dengan misalkan, oh toiletnya kok kotor, oh ininya kok ini. Tapi kalau orang orientasinya bukan untuk belajar, dia akan ke yang lain-lain gitu. Ya, dia akan mengatakan, oh saya walaupun kita udah ngasih materi terbaik ya, oh saya kecewa ini dengan workshop ini misalnya. Kenapa? Oh karena tidak on time, oh makanannya tidak enak. Berarti kan memang itu 2 orang sama-sama melakukan suatu hal yang sama, itu bisa memiliki pendapat berbeda gitu. Itu karena hanya beda tujuan. Nah, Mas Taufik juga gitu. Jadi sebenarnya di SMK ini yang dicari apa gitu? Apakah yang dicari itu nanti prestasi di situ atau kontribusi di situ ya, atau memang gaji gitu. Nah, ini saya tidak bisa menjudge karena tiap orang beda-beda ya. Tiap orang itu beda-beda. Optimalnya beda-beda gitu. Tidak bisa menjudge, saya hanya bisa memberikan pertimbangan ya, agar tidak kecewa saja gitu. Jadi kalau misalkan, soalnya saya itu salut dengan beberapa teman saya yang misalkan dia itu bekerja yang gajinya tidak besar juga. Ya, tidak besar tapi dia enjoy banget di situ, dia berprestasi gitu. Saya juga termasuk yang seperti itu ya. Jadi kan dulu kan saya bekerja diterima di Fujitsu ya. Tapi kan saya memilih menjadi dosen gitu. Kalau saya diterima di Fujitsu itu gaji saya akan naik ya mungkin 2 kali ya, mungkin nggak sampai 2 kali sih, mungkin 1,5 kali atau tambahan 0,5 lah, ya 1,5 lah di atas dosen biasa. Nah terus dan saya di Jepang kan digaji besar ya, kalau Jepang menggaji dosen besar, tapi kalau di industri lebih besar lagi.
Nah, terus profesor saya bilang, Anwar Kung ya, kamu sebaiknya ambil yang Fujitsu gitu, karena Fujitsu gajinya besar, anak kamu banyak kan. Anak saya ada 3 waktu itu ya. 3 bagi orang Jepang kan sudah banyak. Nah, 3 anak kamu banyak, ambil Fujitsu saja. Ya, terus kan saya evaluasi. Saya sebenarnya kalau di Fujitsu saya menjadi delegasi Jepang di internasional ya, dari industri gitu. Terus kemudian saya pikir yang saya cari itu apa gitu, yang saya cari dalam hidup. Kalau yang saya cari uang itu seharusnya saya join ke Fujitsu. Saya ambil yang Fujitsu. Tapi kalau yang saya cari itu pahala, seharusnya saya ambil jadi dosen. Jadi kan terus kemudian untuk biaya hidup anak-anak gimana? Oh, untuk gaji dosen ini udah cukup besar itu. Akhirnya saya ambil dosen kan. Saya jadi dosen di Japan Advanced Institute of Science and Technology. Itu adalah karena tujuan saya adalah mendapat pahala karena mengajar gitu. Dan saya ingin mengembangkan ilmu pengetahuan memang. Maka cara terbaik dengan mengajar, walaupun saya bisa juga di Fujitsu ya. Tapi karena dia industri, maka riset saya itu ditentukan oleh roadmap perusahaan. Jadi saya nggak bisa sebebas menjadi dosen. Kalau kita di universitas, we are free. Kita free sebebas burung ya, mau terbang kemana saja. Free mau riset apa saja gitu ya. Itu bebas. Tapi kalau di perusahaan kita harus ngikut kebijakan perusahaan. Itu yang membedakan. Gitu. Akhirnya saya ambil dosen. Dan saya memang, walaupun saya jadi dosen, saya dapat delegasi juga ya. Saya mewakili Jepang juga di delegasi di Eropa. Di COS IC 1004. Itu saya mewakili Jepang untuk submit input contribution di sana. Nah itu kira-kira Mas, jadi kita harus mencari itu, soalnya kalau enggak nanti kecewa. Ya, misalkan saya cari uang, tapi saya jadi dosen itu akan kecewa. Kalau kecewa itu mengecewakan banyak orang, mengecewakan kita, mengecewakan keluarga, mengecewakan mahasiswa juga kan. Kalau misalkan orang niatnya nyari uang, terus kemudian dia jadi dosen, kan dia yang mengajarnya jadi nggak maksimal kan. Iya. Mengajarnya nggak maksimal, kasihan mahasiswa gitu. Jadi seperti itu. Silakan dipertimbangkan, nanti dipilih yang terbaik sesuai dengan yang dicita-citakan. Terima kasih. Ya. Yang paling tahu adalah Mas Taufik sendiri. Nanti saya hanya bisa memberikan saran-saran saja. Baik, itu nanti mungkin ditulis di sini juga ya, biar saya bisa Iya, Pak. Bisa memberi masukan. Ini hanya untuk kita semua ya, kita jangan share keluar ya, ini hanya untuk grup kita saja. Baik, makasih Mas Taufik. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Berarti ini logonya saya ganti ya, logonya sudah logo smile. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menitan. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sambil menunggu ini berarti saya harus ganti wajahnya ini ya. Atau Mas Abdurrahman mau menyampaikan? Oh, ini Mbak Tika udah, Mbak? Mbak Tika udah? Oh, Mbak Tika. Oh iya, monggo. Silakan. Masih kacamata. Mbak Tika ada? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, makanya saya masih kasih kacamata ini. Oh, gitu. Mas Abdurrahman aja nggak apa-apa. Ya, jadi kodoya arwai aja sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah ada di dalam semua evaluasi. Walaupun topiknya bukan evaluasi pasti kita lakukan kan. Jadi ini kita biasa aja anggap kodoya arwai dulu ya. Kodoya itu atau arwai dulu berita baiknya apa, terus kemudian kodoyanya apa, terus kemudian evaluasi aja dari pertemuan kita di awal sampai sekarang seperti apa. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berita baiknya sekarang saya udah di Batam ya Pak ya. Jadi kemarin memang ada kegiatan gitu summer school seperti itu di sini jadi panitia, sekaligus jadi apa ya melanjutkan penelitian
dan tesis sekaligus gitu di sini. Dan alhamdulillah ya udah langsung ketemu sama orang yang kayak dosen yang jadi pembimbing saya gitu. Dan ya ngelihat langsung lah alat-alatnya gimana sambil udah utek-utek gitu. Jadi lebih kebayang gitu ke depannya gimana seperti itu. Alhamdulillah sih itu Pak. Alhamdulillah. Sekarang semester berapa ya? Kalau saya sekarang tuh 2, 3, 4, 6 Pak. Jadi pas awal pandemi itu Pak, yang 2020 itu sebenarnya saya udah di pertengahan tesis sebenarnya itu Pak. Cuma kan pas itu Bentar, Abdurrahman S1. S2 Pak. Semester 6 harus lulus kan ya? Iya. Tapi insya Allah bisa sih Pak. Ini emang full fokus. Iya. Jadi, terus kemarin itu pas semester 3 ya Pak. Semester 4. Jadi semester 3 ke semester 4 itu karena aslinya saya harusnya ke Batam gitu Pak penelitian. Cuma pas itu pandemi kan, jadi kayak di hold dulu dan topiknya kayak diganti gitu Pak. Iya. Cuma ketika topik diganti malah macet. Iya. Nah terus alhamdulillah karena udah vaksin kemarin makanya lebih berani kan dan akhirnya bisa ke Batam dan balik lagi ke topik yang awal dulu gitu Pak. Jadinya udah alhamdulillah lebih lancar seperti itu. Alhamdulillah. Terus publikasi? Publikasi. Kan kalau S2 itu wajib publikasi loh. Di internasional juga begitu. Ya. Kalau yang dulu pas kalau yang topik tesis ini belum Pak. Cuma kayak dulu pernah publikasi sekali di mana? Tahun 2019 sih Pak. Cuma di conference aja, pasti di Bali. Iya, itu bisa diklaim S2 nggak? Nah, itu saya belum tahu. Nanti saya coba komunikasikan dengan Pak Bumi. Seperti itu. Ya, ini Mas Abdurrahman di ITB kan ya? Iya, Pak. Kalau itu saya khawatir nggak bisa ya, nggak bisa diklaim sebagai S2. Saran saya Mas Abdurrahman mulai fokus aja, jadi hal-hal yang bisa dikerjakan di publikasi mulai dilakukan. Khawatir nggak bisa gitu. Nanti kalau ternyata bisa, alhamdulillah berarti punya 2 kan. Oh iya. Tapi khawatir nggak bisa gitu. Jadi kita memang harus prepare for the worst kan ya. Iya, siapa? Emang ini lagi agak dikebut sih Pak, maksudnya untuk penelitian tesisnya juga. Jadi gini, jadi ketika nggak pegang alat, menulis papernya. Tapi ketika pegang alat, melakukan eksperimennya. Oke, siap. Ya, jangan pas pegang alat menulis paper. Iya, nanti tidak jalan-jalan ya. Iya, jadi mulai ditulis ya, mulai tulis publikasi, mulai tulis paper lah. Kalau S2 sih tidak harus jurnal sih ya, minimal conference sih. Minimal conference. Biasanya minimal conference, termasuk di internasional juga minimal conference. Kalau dulu waktu saya master, publikasi saya ada 8. Wih, mantap Pak. Itu dari riset semua. Soalnya kan saya berprinsip bahwa mumpung di Jepang ya, khawatir tidak bisa, kalau sudah pulang khawatir tidak bisa publikasi gitu. Jadi tiap hari itu riset terus ya. Baca paper, riset, nanya ke sensei ini seperti apa gitu. Sampai saya kebanyakan paper di stop sama sensei kan. Kebanyakan Anwar, kamu kebanyakan. Ya mulai nulis paper. Biar nantilah ya Mas Abdurrahman ya. Iya. Saya itu khawatir kan begini ya, misalkan nanti kalau kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi di masa depan. Katakanlah yang sekarang seandainya lolos, itu bisa jadi di masa depan nggak lolos. Mungkin ada orang mempermasalahkan atau apa gitu. Maka saran saya kepada semua menti di sini itu penuhilah syarat-syarat minimal gitu, agar di masa depan nggak dipermasalahkan. Baik. Itu Pak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk kabar lain sih sepertinya nggak ada gitu. Paling itu aja. Itu saja ya. Kalau yang saya edit itu belum ada yang diedit, paling yang bawah Pak, yang progress. Saya kasih komen dan lain-lain. Di ini ya? Vivado training. Itu pas lagi belajar FPGA sih Pak. Jadi pas itu karena topiknya pas yang kemarin melenceng, jadi saya juga harus belajar itu juga. Oh iya ya. Mantap.
Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses, Mas Abdurrahman. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita masih punya waktu 4 menitan ya. Saya undang tadi Mbak Julfi sudah, Tika nggak hadir. Ini Mbak Khamila. Ada Mbak Khamila? Ya, Pak. Ya. Ini terakhir 15 Agustus komen saya. Kontrak ini ya? Ini jawaban ini apa nih? Apakah perpanjang kontrak? Kayaknya sih masih belum tahu Pak kalau yang itu, karena Masih belum tahu ya. tahun depan, tapi sekarang saya memutuskan ya udah coba dulu buat nyiapin, karena ternyata maksudnya waktu kemarin saya nyoba tes TOEFL ternyata masih kurang sekali Pak nilainya. Jadi saya pikir masih perlu ningkatin bahasa Inggris dahulu gitu. Terus setelah itu mencoba mendaftar mungkin kalau sudah mengambil tes kemampuannya. Iya. Terus juga kemarin emang bentar, usaha untuk belajar Inggris apa yang dilakukan sekarang? Saya sama teman-teman saya setiap malam itu belajar writing, tes TOEFL, tes IELTS bersama gitu Pak. Oh. Dengan teman-teman, karena kalau misalkan les kan jadwalnya kurang fleksibel, tapi kalau dengan teman-teman tuh lebih fleksibel, jadi kami saling mengkoreksi satu sama lain gitu. Misalkan gitu ya. Ya, writing mengoreksi satu sama lain, dan kebetulan teman-teman saya yang lain tuh mereka sudah pernah ikut les IELTS, jadi lebih berpengalaman daripada saya gitu Pak. Jadi sangat membantu saya sih. Begitu Pak. Iya. Terus kalau untuk masalah regulasi kerja itu Pak, kebetulan kan kemarin saya sebenarnya mau daftar LPDP. Jadi saya coba bertanya kepada unit yang membawahi saya. Kebetulan kan di LPDP itu ada syarat bahwa harus ada izin dari unit yang membawahi sumber daya. Nah, namun ketika saya izin tidak diizinkan gitu Pak dari kepegawaiannya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya bertanya, berarti kalau gitu memang sepertinya harus resign. Jadi kemungkinan akan condong ke arah sana jawabannya. Tapi ya saya akan resign ketika sudah dapat beasiswa sih Pak, sepertinya enggak. Oh iya. Tiba-tiba resign gitu. Oke. Resign. Tapi sebelum resign ya, kan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan ya. Saya sarankan tetap maksimal ya nih Mbak Khamila ya. Tetap maksimal di tempat yang ada gitu. Karena kalau saya berempati, kalau saya seandainya bosnya ya, itu saya pengen bawahan saya loyal, ya kan? Kalau misalkan Mbak Khamila sebagai bos kan pengen begitu juga kan gitu. Nah, saran saya begitu sih. Jadi sepanjang masih di situ maka harus terbaik. Jadi kalau seandainya misalkan harus resign pun minggu depan, resign pun sekarang pun harus tetap terbaik. Baik. Sampai memang hari hanya resign baru memang resign. Dengan begitu kita menanamkan kebaikan kepada siapapun itu. Jadi nggak akan ada yang orang menjadi musuh kita kan. Saya ya setuju aja sih. Saya kalau misalkan atasannya tidak mengizinkan sekolah, ya nggak masalah, karena kan setiap institusi itu kebijakan beda-beda gitu. Saya juga tidak mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang buruk bagi atasan atau yang baik juga tidak. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena tiap itu beda-beda. Ya. Nah, mungkin di satu saat, mungkin tahun ini mereka nggak memperbolehkan sekolah, tapi tahun depan memperbolehkan, bisa jadi begitu juga. Itu adalah bagian dari strategi. Mungkin itu. Terus kemudian saran saya juga kalau mau resign jangan mendadak ya. Jangan mendadak, atau kalau yang keren lagi adalah memberikan alternatif pengganti. Itu paling keren.
Saya juga misalkan ada mahasiswa mau leave dari lab gitu ya, itu saya menyampaikan jauh-jauh hari. Karena untuk mencari pengganti kan ya. Jadi saya minta yang mau leave itu mencari pengganti dulu gitu. Maksudnya tidak saya bebankan tugas dia, itu juga bukan tugas dia mencari pengganti, tapi kalau misalkan kita mencari pengganti, kita akan bagus gitu kepada siapapun. Kita juga senang kan kalau punya banyak teman kan. Tidak punya musuh gitu kan senang gitu. Karena satu musuh 1000 teman tidak cukup, satu musuh terlalu banyak. Nah itu kira-kira, jadi kita usahakan untuk bergaul dengan siapapun itu terbaik. Ya. Mungkin itu Mbak Kamilah. Dan karena ada lagi yang mau disampaikan Mbak Kamilah? Sudah Pak, sudah cukup. Sudah ya. Baik, karena waktunya sudah 10.32 ya. Ini sambil saya memberi tanda warna hitam. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan urgent? Kalau ada yang mau menyampaikan urgent, disampaikan dulu. Yang mau menyampaikan urgent, silahkan. Sambil saya memberi icon ya. Icon. Ini izin iconnya saya edit untuk memberi tanda saja sih. Kok malah saya kasih salah ya? Ada yang mau menyampaikan urgent? Yang lain? Tidak ada. Masa tidak ada nih? Mas Taufik sudah. Mbak Kia ini jangan dikasih warna ini ya. Kalau sudah nggak aktif apa ya? Kalau nggak salah bisa di inaktif Pak, itu ada statusnya udah di inaktif. Sudah inaktif, tapi kita kasih warna lain aja. Oh gitu. Ya. Apa ya? Kasih warna lain ini aja. Ini aja berarti ini inaktif ya. Ini sudah inaktif. Dan yang belum ya, ini Mbak Tika ini 2 kali nih belum. Saya kasih ini 2 kali belum. 2 kali belum ada update. Ya. Kak Yulfi-nya sudah hadir, mungkin mau dilanjutkan ke Kak Yulfi atau bagaimana ya Pak? Tadi sudah ya, Yulfi ya? Iya sudah Pak, atau cukup? Cukup, ya cukup aja. Cukup aja. Nah itu terima kasih ya, ini bagian dari evaluasi dan kita udah melakukan 4 orang tadi ya, 4 orang, berarti kita yang belum adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belum. Jadi setengah kurang dari setengah, tapi nggak masalah. Terus kemudian insya Allah kita akan bertemu lagi. Bentar, saya lagi buka nih ya. Bertemu lagi pada Oktober ya. Oktober. Sekarang itu 19. Oktober 17 gimana? Teman-teman pengen hari Sabtu atau Ahad? Saya izin request Ahad, Pak. Ahad ya.
Soalnya kalau satu udah full semua Sabtu saya. Full memberi seminar semua nih Sabtu. Katanya 17 ya. Bentar, ini saya close dulu. Saya share. (17) ya. 17, oke. 17 ini mentoring Saman ITB yang ke-7 ya. Ke-7 jam 9 sampai 11 insyaallah. Itu kira-kira ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup ya saya kira. Baik, kalau seperti itu saya kembalikan kepada moderator dan sekaligus untuk menutup. Insya Allah kita bertemu lagi pada 17 Oktober 2021. Ya baik, saya izin ambil alih kembali. Satu lagi saya lupa ya. Kita punya dana ya. Punya dana, kita berencana mau pertemuan darat nggak untuk yang bisa darat? Saya insya Allah besok ke Padang. Hari Selasa pagi ke Padang. Mungkin yang di Padang bisa bertemu ya mungkin ya. Saya ke UNP, Universitas Negeri Padang, nanti bertemu Pak Rektor. Selasa, Pak? Selasa. Mungkin Selasa atau Rabu saya masih di Padang. Mungkin kami sudah balik lagi ke Bandung. Siapa yang di Padang tadi? Siapa? Amal. Oh iya. Oke, nanti insya Allah bertemu ya di Padang. Cuman ya itu kan kebetulan saya ke Padang, jadi pokoknya kalau saya berkunjung ke daerah lain, insya Allah kita bertemu darat. Terus yang di Bandung pun ya kita agendakan bertemu mungkin ya. Dana kita kan dikasih dana itu sebenarnya, dikasih dana untuk ya kita manfaatkan untuk pertemuan dulu lah. Mungkin dari situ nanti kita punya ide lagi yang lainnya. Begitu ya, Mas Rian ya, Mas Rian. Ya. Ya, boleh Pak. Ya, insya Allah kita agendakan itu karena kalau bertemu darat itu rasanya beda gitu dengan bertemu online. Ya. Baik, waktu saya kembalikan kepada panitia. Silahkan Mbak Belia ya tadi ya. Iya Pak. Ya silakan. Iya, sebelum menutup Mbak, saya izin untuk memilih, begitu untuk moderator dan pembaca tilawah Qur'annya. Kalau tidak salah ini Kak Yulfi belum ya atau sudah ya sebagai moderator? Saya sudah pernah, Kak. Ya kalau Kak Mila mungkin saya agak lupa. Ya, saya belum. Oh ya. Mungkin moderator selanjutnya Kak Mila, dan kalau tidak salah tilawahnya sudah semua ya? Atau Kak Taufik? Saya sudah tilawah mungkin. Iya. Siapa ya kira-kira? Kak Abdurrahman juga sudah ya kalau tidak salah? Sudah. Bagaimana kalian? Mau diputar ulang atau gimana? Atau mungkin yang sudah moderator tapi belum ngaji mungkin jadi yang tilawah. Oh ya, boleh. Mungkin yang sudah moderator biasanya awat ya? Tidak apa-apa kalau ahwat yang tilawah, Pak? Atau diputar juga mangga sih. Enggak, yang tilawah laki-laki saja, tapi diputar saja. Ya baik. Mungkin untuk putaran selanjutnya mungkin Kak Taufik bagaimana Kak? Ya boleh Kak. Boleh. Ya baik. Ya, berarti insya Allah 17 Oktober moderatornya Kak Mila dan Kak Taufik sebagai pembaca tilawahnya.
Mungkin agenda kita selanjutnya untuk menutup mentoring kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Bapak Khairul Anwar dan teman-teman semuanya. Mari kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama memoderatori mentoring pada bulan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih. Komentar. Iya. Mau difoto dulu? Menghubungi lewat Telegram aja Pak. Iya Pak. Iya, di Telegram. Publikasi. Saya itu dokumentasi semua. Iya. Terus nanti kalau ke Padang saya bertemu dengan Uda Amal, nanti juga kita bikin foto ya, kita kirim ke sini juga. Baik. Insya Allah ya. Oke, mungkin Mbak Belia sama Mbak Yulfi boleh dibuat untuk on cam. Mbak Yulfi boleh. Mungkin Mbak Yulfi lagi ada kegiatan. Saya mulai ya, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum, saya pamit ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Wah, ini bagus nih. Iya, pamitan dulu. Terima kasih Pak Khairul.